Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam mesra dari saya. Apa kabar semua? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya ingin membahaskan keluhan terdalam hatinya saat tidak berkomunikasi denganmu. Baik teman-teman, jikalau kalian sudah siap, kita mulakan ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan energi seseorang yang merasa begitu dikalahkan olehmu di saat kalian tidak berkomunikasi. Seperti apa energi dia? Seseorang yang sebenarnya tidak ingin merasa dikalahkan olehmu di saat kalian tidak berkomunikasi. Seperti apa energinya? Okey teman-teman, dengan kemunculan The Cocktail Party, saya menangkap gambaran seseorang yang detik ini masih lagi mengharapkan dan merindukan kamu ya. Teman-teman, mungkin kalian tidak sedar ya. Menurut kalian mungkin sosok ini tidak lagi mengharapkan dirimu. Tetapi dengan kemunculan kartu yang seperti ini teman-teman, orang ini masih lagi mengharapkan dukungan, support dan juga momen kebersamaan dengan kamu ya. Seseorang yang ingin kembali bertemu dengan kamu, meluangkan waktu seperti dulu dan dalam arti kata lain, masih menginginkan momen-momen itu. Teman-teman, kemunculan kartu ini juga menggambarkan hati seseorang yang mulai merindukan kamu ya. Nah, ini mungkin tidak ditunjukkan atau ditutupin dengan alasannya yang menganggap kamu sebagai seorang teman. Nah, itu berdasarkan gambar yang muncul di kartu ini. Teman-teman, sosok ini mungkin beberapa di antara dia masih lagi menyembunyikan perasaannya. Nah, ini mungkin tidak ditunjukkan dengan sepenuhnya. Tetapi teman-teman menggunakan energi persahabatan sebagai alasan untuk kembali berbicara dan bertemu denganmu. Tetapi teman-teman, sebenarnya ada kebahagiaan yang cukup mendalam yang dirasakannya saat dia bersama dengan kamu. Maka jikalau detik ini kalian tidak berkomunikasi, teman-teman, sosok ini benar-benar ya sedang merindukan kamu hari ini. Teman-teman, saya juga sempat merasakan seperti berdasarkan gambar di kartu ini, mungkin beberapa di antara dia, sewaktu kamu mendengarkan readingan ini, sosok ini mungkin sedang menyambut ulang tahunnya, seperti birthday-nya dia ya. Teman-teman, ini energi yang tidak akan resonate bagi semua orang ya. Beberapa sahaja. Mungkin sebahagian kecil sedang menyambut ulang tahunnya. Nah, ini mungkin sedang celebrate birthday-nya dia. Tetapi detik ini teman-teman, entah dia ini sedang celebrate-nya, meraihkan ulang tahunnya dengan teman-temannya atau sedang seorang diri, dia sedang mengenang kamu di sini. Nah, saya tidak tahu mengapa tiba-tiba saya menangkap energi itu ya. Tetapi saya sempat merasakan beberapa di antara dia memang sedang celebrate birthday-nya hari ini. Sewaktu kamu mendengarkan readingan ini, entah ini diraihkan dengan teman-temannya atau dia lagi sendiri, tetapi momen ini seolah-olah membuatkan dia kembali mengenang kamu. Nah, mungkin tahun sebelumnya kamu meraihkan ulang tahunnya. Seperti itu ya. Maka dia selalu mengingati kamu kerana hanya kamu yang membuatkan dia merasa penting. Okey teman-teman, beberapa ya, bukan semua. Dengan kemunculan ITM atau in the moment, teman-teman, ini menarik energi seseorang yang benar-benar sedang feel ya, sedang merasakan energi saat ini. Orang ini mungkin tidak terlalu memikirkan masa lalu, tidak terlalu memikirkan masa depan, tetapi benar-benar sedang memikirkan apa yang sedang terjadi hari ini. Seperti seseorang yang sedang lagi merenung, bersendirian, memikirkan kamu dengan sangat mendalam ya. Teman-teman, saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dengan kemunculan ITM ataupun kartu The Hermit ini teman-teman ya, dia sedang lagi sendiri. Sedang lagi sendiri merenungkan kamu dengan mendalam dan mulai merindukan momen kebersamaan denganmu ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan Eight of Flutes, wow. Ini gambaran seseorang yang mulai sedar ya. Mungkin detik ini teman-teman kamu sedang lagi menjauh dan dirinya mungkin sedang tidak diinginkan lagi. Teman-teman, saya tidak tahu apa yang terjadi di hubungan kalian ya. Apakah kamu di sini yang menjauh atau menurut kamu dari awal lagi sosok ini yang selalu menjauhkan diri dari dirimu. Nah, ini mungkin kedua-duanya. Tetapi dengan kemunculan Eight of Flutes teman-teman, saya menarik energi seseorang yang sudah pun mencapai limitnya ya. Di saat merenungkan sendiri, melamunkan kamu, ada keinginan seperti mungkin ya, seperti packing my bag to go somewhere, yang berarti bersiap sedia untuk pergi ke suatu tempat.
Teman-teman, entah mengapa saya juga sempat merasakan beberapa energi di sini yang mungkin sedang bersiap sedia untuk mencari kamu ya. Mungkin di sini jikalau kamu sempat mendiamkan, apatah lagi jikalau kamu sempat menjauh, ada keinginan untuk mendekati kamu, traveling, mencari kamu atau bertemu denganmu ya. Nah ini teman-teman, khususnya jikalau sosok ini sedang merasakan kamu bukan sekadar mendiamkan dia, tetapi kamu sudah bersiap sedia untuk pergi dari koneksi ini. Ada seperti energi di mana teman-teman dia ingin melakukan sebuah tindakan untuk datang bertemu dengan kamu ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan kartu now, Six of Roses, challenge winner. Ini teman-teman sebenarnya kartu Six of Wands ya. Menarik energi seseorang yang merasakan sangat yakin, sangat percaya bahawa teman-teman masih ada kesempatan untuk memenangkan hati kamu kembali ya. Nah ini kalian sesuaikan. Jikalau ini menarik energi hubungan baru, teman-teman mungkin dia sempat merasakan dia tidak benar-benar berusaha ya untuk memenangkan hatimu. Tetapi jikalau ini menarik energi hubungan lama, masih ada confident, keyakinan di dalam hatinya untuk memenangkan hati kamu ke depannya. Teman-teman, orang ini seperti, nah ini benar-benar ya, seseorang yang ingin mendatangi kamu dan masih lagi memiliki kepercayaan bahawa masih ada kesempatan untuk kalian bisa bersama. Teman-teman, orang ini orang yang sedikit arogan ya. Mungkin tidak terlalu menunjukkan perasaannya, tetapi dia orang yang sangat percaya diri. Beberapa di antara dia ini mungkin juga ramai peminatnya, ramai pengikutnya, maka ini membuatkan dia merasakan sangat yakin bahawa apapun yang akan dilakukan ke depannya, itu akan berhasil memenangkan hatimu. Saya menangkap gambaran seperti itu ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan Ten of Mirrors, kerana dia sedar teman-teman jikalau dia tidak melakukan sesuatu, hubungan ini tidak akan ke mana-mana ya. Dan bahkan kamu yang menonton hari ini sudah mulai mereject energinya. Nah ini sesuatu yang tidak kamu lakukan di awal hubungan. Tetapi semakin ke sini, beberapa di antara kalian mulai bertindak berani. Memberanikan diri untuk pergi dari koneksi ini. Maka teman-teman, kerana takut banget kehilangan kamu, dia tahu dia perlu melakukan sesuatu, maka ada gambaran seseorang yang sedang lagi mempersiapkan barang-barangnya untuk datang ketemu kamu dengan segera. Nah ini teman-teman, jikalau menarik energi seseorang dari kejauhan ya, mungkin long distance relationship atau kalian sedang terpisah saat ini. Dia benar-benar ingin mempersiapkan dirinya, ingin bertemu kamu dengan segera. Teman-teman, dia ingin mengakhiri momen di mana kalian sudah lama ya tidak berkomunikasi. Dia takut banget kehilangan kamu dan ada perasaan seperti ke depannya kamu sudah pun bersiap sedia ya untuk pergi dari koneksi ini, atau mungkin sewaktu kamu mendengarkan readingan ini kamu memang sudah putus dengannya, sudah mereject dia. Maka teman-teman, ini membawa ke arah kesedihan dan perenungan ya yang cukup mendalam di hatinya, mulai merindukan memori-memori itu dengan kamu. Okey teman-teman, under the deck di sini, wow, kemunculan kartu Seven of Mirrors menggambarkan seseorang yang akan bergerak dalam kondisi diam-diam. Teman-teman, seseorang ini akan menggunakan kepintarannya, mengambil sedikit resiko kerana tidak mahu kehilangan kamu. Teman-teman, walaupun dia ini cenderung angkuh ya, cenderung menghindar, tetapi teman-teman, kerana sikapnya yang agak arogan ya, maka apapun yang dilakukannya itu tidak akan ditunjukkannya. Contohnya, jikalau dia ingin datang kepada kamu, ini akan dilakukan diam-diam. Seseorang yang akan bergerak secara diam-diam ke arah kamu. Tidak mahu terlalu menunjukkan dia kembali mengejar kamu, kembali mendekati kamu ya. Seseorang yang akan menggunakan kepintarannya. Teman-teman, kerana sikapnya yang sangat ego, tidak mahu kalah di depan kamu, maka pergerakannya ke kamu itu akan dilakukan secara diam-diam. Teman-teman, orang ini orang yang pintar, banyak akal. Beberapa di antara dia ini orang yang sangat licik. Teman-teman, ini juga merangkumi ya energi hubungan yang sedikit beresiko. Itu kalian sesuaikan ya. Okey teman-teman, kita cari tahu lagi mengapa dia sedang lagi mendiamkan dirinya sampailah saat ini. Kalian di sini pasti ingin tahu ya, mengapa dia mendiamkan dirinya sampailah detik ini? Apa alasannya? Okey teman-teman, dengan kemunculan Five of Roses, seseorang ini sedang lagi bergejolak dengan jiwanya sendiri. Mungkin beberapa yang lain sempat merasakan ini hubungan yang
seperti ada kompetisi, teman-teman, perlu bersaing dengan orang lain untuk mendapatkan kamu, maka ini bukanlah perhubungan yang mudah untuk dilanjutkan. Teman-teman, mungkin dia udah capek, merasakan mungkin dia akan dikalahkan, apatah lagi ya, jikalau sempat merasakan beberapa di antara kalian mulai merejectnya. Teman-teman, dia benar-benar bergejolak ya dengan jiwanya dia dan merasakan apakah dia patut mencari kamu, kembali berkomunikasi denganmu, atau teman-teman terus mendiamkan dirinya. Nah, semakin ingin mendiamkan kamu, jiwanya seperti memberontak ya, seolah-olah mendorongnya untuk melakukan sesuatu. Kemunculan kartu ini, teman-teman, ini hubungan yang perlu seperti terlihat ada saingan yang cukup hebat, sesuatu yang perlu dipertarungkan. Nah, saya tidak tahu, teman-teman, apakah orang ini perlu bertarung dengan orang lain ya untuk merebut kamu, ataupun teman-teman dia merasakan apapun yang dilakukannya ke depannya itu mungkin energinya tidak akan disambut baik olehmu. Nah, kerana kartu Five of Roses ini mendampingi kartu The Star ini tadi ya, maka teman-teman, walaupun dia sangat mengharapkan kamu, dia takut, teman-teman, mungkin kamu tidak akan menyambut baik energinya. Mungkin teman-teman, walaupun dia perlu bersaing dengan yang lainnya, ada pikiran-pikiran seperti mungkin kamu sudah menetapkan pilihan di hatimu. Nah, itu mungkin tidak memilih dia. Banyak pikiran negatif sehingga ini benar-benar menghancurkan semangat di hatinya. Maka teman-teman, detik ini dia benar-benar ya bertarung dengan hatinya, apakah dia patut melakukan sesuatu atau tidak. Maka ini membuatkan dia terus mendiamkan kamu. Nah, seperti itu ya. Okey, teman-teman, kita lihatkan pula mengapa kamu turut memilih untuk tidak berkomunikasi dengannya. Nah, ini kan kondisi saling diam-diaman. Maka apa yang membuatkan kamu memilih untuk tidak berkomunikasi dengannya ya? Okey, teman-teman, mungkin kalian ada alasan lain ya. Seperti mungkin kamu sempat diblokir. Bagi kamu yang tidak diblokir, kita lihatkan mengapa kamu juga turut memilih untuk tidak berkomunikasi dengannya. Teman-teman, dengan kemunculan Two of Rings, wow, ini kartunya lebih kurang sama energinya dengan kartu dari pihaknya dia. Teman-teman, di sini kamu terpaksa mengimbangi sesuatu atau kondisi kamu yang sangat sibuk. Entah kesibukan ini dijadikan alasan kamu benar-benar sibuk, atau teman-teman, kamu terpaksa mengimbangi kedua-duanya. Entah ini berkaitan dengan pekerjaan atau ini kamu perlu imbangi dengan energi orang lain. Nah, kalian di sini sesuaikan. Apakah dia ini orang kedua, ketiga dalam hidup kamu, atau mungkin kamu juga berdiri dengan pasangan sah kamu sendiri. Contohnya, jikalau kamu di sini yang menonton, sudah ada pasangan. Nah, sudah pasti teman-teman ya, kamu perlu mengimbangi segala sesuatu. Tetapi jikalau kamu dan dia saling single, teman-teman, ini mengindikasikan energi kamu yang sedang lagi memfokuskan ke arah pekerjaan dan kamu tidak terlalu terganggu dengan kondisi cinta. Maka teman-teman, kamu dapat mengimbangi emosi kamu yang berkaitan dengan hubungan pribadi itu dengan baik. Seperti apabila ini selaras, diseimbangkan, energi ini tidak terlalu mengganggu kamu. Apatah lagi jikalau kamu sudah mengambil keputusan untuk menyelaraskan energinya. Berarti kamu mungkin sudah mengambil keputusan untuk merejectnya. Maka teman-teman, kamu tidak lagi terganggu dengan kondisi yang bergejolak ini. Maka kamu fokuskan segala sesuatu ke arah karir dan pekerjaanmu. Teman-teman, di sini saya juga sempat merasakan ya, beberapa yang lain mungkin belum mengambil keputusan, belum membuat pilihan, maka kamu terus mendiamkan dia. Entah energi yang mana satu, kalian sesuaikan ya. Teman-teman, sama ada kamu sibuk atau kamu belum mengambil keputusan, maka dari itu teman-teman, kerana belum membuat pilihan dan keputusan, kamu masih lagi terus mendiamkan dia. Kerana kamu tidak tahu, teman-teman, keputusan apa yang perlu diambil, maka kamu seolah-olah menunda-nunda ya situasi ini dengan mendiamkan dirinya. Nah, hari ini teman-teman, jikalau kamu merasakan kamu tidak berada di sebelah kanan, mungkin energi kamu di sebelah kiri, maka terbalikkan sahaja ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan Four of Flutes, wow, ini seperti kelihatan ada seseorang yang merenung dari jendelanya dan seperti sedang melamunkan sesuatu ya. Ada kondisi yang memang tidak membahagiakan. Apatah lagi teman-teman, jikalau seperti kartu yang pertama tadi ya, beberapa yang sedang menyambut ulang tahunnya, mungkin teman-teman dia sedang bersendirian di rumah dan merasakan mulai diabaikan, tidak dipedulikan,
Dan apatah lagi jikalau hari ini hari istimewanya. Dan teman-teman, sebelum ini ya, tahun-tahun yang sebelumnya, mungkin dia pernah menyambut atau meraihkan ulang tahunnya dengan kamu. Tetapi detik ini teman-teman, seperti ada perasaan, cinta yang tidak tersampaikan dan energinya yang mulai diabaikan. Dan bahkan tidak ada orang lain yang menyambut ya ataupun celebrate birthday-nya dia. Maka teman-teman, detik ini dia sedang melamunkan kamu, memikirkan apa yang sudah terjadi. Apakah mungkin ada hal-hal yang tidak dilakukannya atau sudah dilakukannya yang sangat menyakiti kamu, sehingga membuatkan kamu mencapai sebuah keputusan untuk mulai mengabaikan dirinya. Maka teman-teman, dia sebenarnya ingin keluar dari situasi ini ya, tetapi sepertinya kelihatan stuck ya di dalam situasi yang sama. Okey teman-teman, bagi membantu ke arah readingan hari ini ya, kita cuba lihatkan sedikit sebanyak ke arah ciri-ciri orangnya. Seseorang yang merasa begitu dikalahkan oleh kamu di saat kalian sedang lagi diam-diaman seperti ini ya. Siapa orang ini yang hatinya seperti sangat sedih ya, tidak tahu bagaimana mengekspresikan emosinya di saat tidak berkomunikasi denganmu. Seseorang yang masih lagi melamunkan kamu. Siapa dia? Nah, ini teman-teman seperti kartu tadi, kartu The Star. Muncul 2 kali teman-teman ya kartu ini, seseorang yang masih lagi mengharapkan kamu. Seperti seseorang yang masih mengharapkan akan ada kesempatan bagi dirinya untuk membuktikan kepada kamu yang dia tidak seperti dulu. Teman-teman, ini seperti energi seseorang ya yang sudah pun melihatkan ke arah kesilapannya, kesalahannya, dan sudah pun siap untuk memperbaiki dirinya dan datang dengan versi terbaiknya dia. Orang yang belajar ya dari segala kesalahan dan kesilapannya dan ingin memperbaiki koneksi ini ke depannya. Dalam arti kata lain teman-teman, orang ini masih mengharapkan kamu kerana dia tidak mahu kehilangan kamu. Dia tidak mahu kehilangan seseorang yang seperti kamu. Teman-teman, jikalau dia kehilangan orang lain, that's okay. Tetapi untuk dia kehilangan kamu, kamu ini seperti pelangi dalam hidupnya. Maka teman-teman, hanya kamu ya yang memberikan cahaya, memberikan warna di dalam hidupnya. Maka dia tidak mahu kehilangan kamu. Nah, ini dari tadi sepertinya menarik zodiak Aquarius ya dengan sangat kuat. Okey teman-teman, kemunculan thought. Nah, ini sekali lagi teman-teman, seperti kartu Four of Flutes tadi ya. Nah, kamu lihat seseorang yang duduk, sama ada duduk di kerusinya ya, seorang diri di dalam rumah ataupun di sebuah sudut ya, ataupun seseorang yang memandang dari jendelanya. Nah, ini kan orang yang sedang lagi dalam perenungan yang cukup mendalam ya, melamunkan kamu, ingin keluar dari situasi ini. Teman-teman, ini kartu yang menunjukkan seseorang yang benar-benar ya, berfikir dengan sedalam-dalamnya tentang apapun yang sudah terjadi di antara kalian berdua hari ini. Detik ini teman-teman, dia benar-benar berfikir dengan sangat dalam kerana tidak tahan lagi ya diperlakukan seperti ini. Kamu masih lagi mendiamkan dia dan dia masih belum cukup berani untuk menghubungi kamu. Teman-teman, ini secara tepat selain daripada menarik zodiak Aquarius, mungkin sempat menarik zodiak berelemen api ya. Seorang Aries, seorang Leo atau seorang Sagittarius. Apart from energi zodiak Aquarius tadi. Nah, di sini sudah ada 4 zodiak sign. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi. Teman-teman, sosok ini sebenarnya seseorang yang mungkin seumuran atau lebih tua dari kamu. Jikalau dia tidak lebih tua dari kamu, pembawaannya sangat dewasa. Orang yang sangat bijak, orang yang sangat bijaksana, dan saya menangkap orang yang sangat suka berfikir, lebih mengandalkan logikanya dan orangnya sangat pintar. Teman-teman, orang ini orang yang mungkin bekerja di waktu malam, night shift teman-teman ya, ataupun orang yang tidak tidur awal di waktu malam. Di waktu malam teman-teman, dia akan selalu melamunkan kamu. Hatinya seperti burung hantu ini akan memanggil-manggilmu. Seperti jikalau dia tidak memanggil namamu, hatinya seolah-olah terpanggil untuk seperti menghubungi kamu, memanggil kamu, dan mulai merindukan kamu ya, seperti pungguk yang merindukan bulan teman-teman. Nah, ini apatah lagi mendampingi zodiak Aries, Leo, Sagittarius. Orang yang sangat angkuh, orang yang sangat arogan, orang yang sok-sok kuat, tetapi hatinya hanya Tuhan yang tahu. Teman-teman, dia memang tidak mahu terlihat kalah di depan matamu. Jika ini benar menarik zodiak berelemen api ya. Mereka ini dari segi penampilan memang terlihat kuat. Tetapi teman-teman,
di balik kekuatan yang ditunjukkan. Sebenarnya, mereka ini orang yang sangat lembut ya. Orang yang mudah tersinggung ya. Orang yang mudah disentuh. Mudah tersentuh dari segi emosi. Nah, itu maksudnya ya. Seperti saya sempat mendengarkan kata-kata seperti alangkah bahagianya jikalau kamu bisa mendengarkan keluhan hatinya saat ini. Nah, I don't know why I'm hearing that voices. Seperti seseorang yang sedang lagi dalam keluhan yang cukup mendalam. Dan alangkah bahagianya jikalau kamu bisa mendengar keluhan hatinya saat ini. Kerana dari segi penampilannya teman-teman, dia ini terlihat sangat percaya diri, orangnya kuat, maka kamu tidak akan pernah tahu ya kesedihan yang disembunyikan di balik kekuatan ini. Teman-teman, kemunculan Fate menggambarkan seseorang yang tidak menduga, takdir yang menemukan kalian, takdir juga yang memisahkan hubungan ini. Teman-teman, kemunculan Fate ini juga menggambarkan energi seseorang yang masih lagi mengharapkan ya sebuah kesempatan untuk kembali mendekati kamu. Contohnya, jikalau ini menarik energi hubungan baru. Teman-teman, di saat kamu baru mengenalinya, belum apa-apa lagi ya, dia mungkin sudah meremehkan kamu dan merejectmu. Maka ada penyesalan di hatinya mengapa tidak memberikan kamu kesempatan itu untuk mengenali kamu dengan lebih baik lagi. Nah, itu jikalau ini menarik hubungan baru. Bagi hubungan lama teman-teman, sosok ini mulai merasakan perlu mendapatkan kesempatan untuk kembali memenangi hatimu. Teman-teman, ini seperti energi seseorang yang mulai terbalik ya. Dulu kamu mengejarnya, tetapi detik ini dia sedar dia perlu melakukan sesuatu untuk kembali mengejar kamu. Jikalau tidak teman-teman, dia akan seperti kehilangan sebuah keberuntungan. Kerana kemunculan kamu dalam hidupnya teman-teman membawa keberuntungan yang luar biasa. Orang ini selain daripada orang yang sangat pintar, orangnya sedikit gopoh-gapah teman-teman. Orang yang cenderung mungkin agak gercep ya, suka bergerak dengan cepat, orang yang kelihatan kelam kabut ya, melakukan sesuatu itu dengan cepat-cepat, a little impatient, orang yang kurang sabaran. Nah, seperti itu ya. Teman-teman, beberapa di antara dia ini, nah ini bagian daripada zodiak berelemen api ya, zodiak Sagittarius. Kartu The Wheel of Fortune. Teman-teman, di sini closure. Nah, ini seseorang yang agak tertutup, banyak menyembunyikan banyak hal yang kamu tidak tahu. Teman-teman, jikalau kamu sempat lalu di depan rumahnya atau pergi ke rumahnya, jikalau rumahnya tidak begitu jauh dari rumah kamu ya, kamu akan perhatikan pintu rumahnya itu selalu tertutup. Nah, ini menggambarkan orang yang tidak mahu diganggu, orang yang sangat introvert. Pintunya tidak akan terbuka sepanjang waktu ya, tetapi selalunya akan ditutup. Dan dia akan menyembunyikan dirinya di dalam rumah ini. Teman-teman, ini orang yang banyak menutupi ya segala sesuatu dengan kamu. Dan dengan kemunculan kartu close, nah ini juga menggambarkan penutupan ke arah hubungan kalian ya. Dia sempat merasakan terlewatkan sebuah kesempatan dan mungkin detik ini kamu mulai menutup pintu. Nah, ini bagian daripada ciri-ciri orangnya. Okey teman-teman, stability. Teman-teman, sosok ini orang yang boleh dikatakan sangat stabil ya dari segi mempertahankan perasaannya, walaupun kelihatan cuek, kelihatan dingin, kelihatan kaku, gagal untuk mengekspresikan perasaannya, tetapi sebenarnya dia tidak ke mana-mana. Kerusi ini walaupun ditinggalkan kosong, kerusi ini masih di tempat yang sama. Teman-teman, orang ini akan kembali lagi untuk berada di samping kamu. Saya menangkap energi seseorang yang bertahan dalam apa situasi sekalipun. Walaupun detik ini dia sempat merasakan kedinginan daripada energimu. Teman-teman, dia ini orang yang sangat cerewet, mempunyai standard yang sangat tinggi. Bukan mudah untuk kamu ya menyenangkan hatinya. Teman-teman, orangnya sangat cerewet, fasih banget ya, dan mempunyai standard-standard yang tertentu. Orang yang sangat berwibawa dan berjiwa kepimpinan. Saya menangkap seseorang yang mempunyai leadership quality, lebih suka memimpin daripada mengikuti. Teman-teman, beberapa di antara dia ini, walaupun penampilannya sangat lembut ya, tidak kiralah dia ini seorang wanita atau lelaki, kelihatan sangat feminin. Tetapi sebenarnya karakteristiknya itu sangat keras. Nah, ini ciri-ciri orangnya. Dan sekali lagi teman-teman, zodiak berelemen api. Beberapa di antara dia ini orang yang berzodiak Aries, Sagittarius ataupun Leo di sini ya, dan juga Aquarius. Baik teman-teman, sementara kita sedang membicarakan zodiak-zodiaknya,
saya akan bukakan kartu zodiak-zodiaknya sekarang ya. Teman-teman, daripada kartu tarot ya, saya menangkap zodiak Aquarius dan Virgo. Nah, ini mungkin zodiak yang berdampingan ya. Virgo Aquarius, Aquarius Virgo, atau zodiak yang sudah saya bacakan tadi. Okey teman-teman, kita akan lihatkan dengan cepat ya. Baik teman-teman, di sini kemunculan zodiak Virgo sekali lagi. Virgo Gemini, Gemini Leo, Leo Sagittarius, Sagittarius Scorpio, Scorpio Cancer, dan juga Cancer Aquarius. Baik teman-teman, saya akan menukarkan kartunya dan kita akan cuba lihat di sini ya. Seperti apa keluhan terdalam hatinya, sesuatu yang mungkin perlu kalian ketahui ya, di saat kalian berdua tidak lagi berkomunikasi. Kita cuba lihatkan teman-teman, seperti apa keluhan terdalam hatinya di saat kalian diam-diaman seperti ini. Apa yang sedang dikeluhkan di dalam hatinya? Fight like cats and dogs. Nah, ini teman-teman, jikalau ada momen di mana kalian sering bertengkar ataupun sering argumen sehingga mewujudkan kesalahfahaman di antara kamu dan dia. Teman-teman, dia sangat mengeluh ya. Mengapa kamu dan dia ini seperti cenderung ya, argumen, bertengkar akan hal-hal yang tidak perlu. Nah, ini kan fight like cats and dogs, teman-teman. Seperti anjing dan kucing, kejar-kejaran seperti Tom and Jerry, pertengkaran yang tidak perlu. Tetapi bahagian daripada kartu ini ya, energinya seperti mulai merindukan energi kejar-mengejar ini. Nah teman-teman, jika ini kebiasaannya yang selalu kalian lakukan, detik ini teman-teman dia sedang mengeluh ya. Selain daripada mengeluh kalian selalu argumen, mungkin beberapa di antara dia sedang lagi merindukan momen-momen seperti ini. Nah, kedengaran agak aneh ya. Tetapi apabila sudah diam-diaman seperti ini, kan lebih baik argumen daripada kondisinya keheningan seperti sekarang. Teman-teman di sini menarik tanggal 3, tanggal 30 ya. Sambil membacakan energinya, saya akan bacakan tanggalnya ya. Selain daripada itu, teman-teman di sini ada tanggal 2, tanggal 7 dan juga tanggal 27, puppy love. Nah, ini menggambarkan cinta baru. Cinta yang masih lagi di fase pendekatan, di mana teman-teman ini seperti energi yang diawali dengan perasaan yang agak labil. Seperti mungkin kalian suka sama suka, tetapi kesempatan tidak didapatkan untuk benar-benar membawa hubungan ini ke depan lagi ya. Seolah-olah sebelum kalian dapat mengenali satu sama lainnya, ada sesuatu yang terjadi yang tidak mengizinkan kamu dan dia untuk berkomunikasi. Nah, ini seperti menarik cinta baru, hubungan baru, atau hubungan yang belum kuat. Belum benar-benar ke arah cinta yang mendalam, tetapi ini perasaan suka sama suka. Teman-teman, beberapa yang lainnya saya sempat merasakan ini seperti bukan cinta yang baru terjadi. Sebenarnya, bagi kalian yang mungkin sudah mengenali ya, satu sama lain sejak zaman sekolah ya, zaman kanak-kanak, teman-teman ini seperti cinta yang sudah pun berputik di zaman kanak-kanak lagi. Di saat kamu mengenali dia dari zaman kanak-kanak, teman-teman, kalian seperti sangat menyayangi satu sama lainnya. Maka jikalau ada memori-memori seperti itu, teman-teman sekali lagi ya, tanggal 2, tanggal 7, 27, ini mungkin menarik tanggal lahirnya, tanggal lahir kamu. Nah ini teman-teman, seseorang ini sedang lagi mengeluh, memikirkan ada perasaan yang sangat sayang kepada kamu ya. Apatah lagi jika memang ada memori-memori seperti itu. Di sini teman-teman kemunculan angka 39, tanggal 3, tanggal 9 ya. Give someone the cold shoulders. Yang berarti kamu tahu apa yang membuatkan dia sedang mengeluh saat ini. Kerana detik ini teman-teman, kamu sedang berubah drastis. Dan kamu sedang bersikap sangat dingin terhadapnya. Kamu tidak lagi warm ya, panas, penuh dengan kegairahan seperti sebelumnya. Dulu teman-teman kamu akan seperti mencari alasan ya, mencari cara untuk mendekatinya, mengabarinya, memberikan perhatian yang sepenuhnya kepada dia. Tetapi sekarang ini teman-teman kamu akan melakukan yang sebaliknya, mencari alasan untuk tidak mendekatinya, tidak mengabarinya, mengabaikannya. Maka teman-teman detik ini dia merasakan kamu, sikap kamu yang sangat dingin terhadapnya membuatkan dia mengeluh sendiri. Okey teman-teman, di sini ada tanggal 2, tanggal 1 dan juga tanggal 21. The end. Yang membuatkan dia mengeluh saat ini teman-teman kerana beberapa di antara dia merasakan ini bukan lagi sekadar energi rejection dari kamu.
Tetapi kamu yang terus mendiamkan dia, itu artinya kamu sudah mengakhiri koneksi ini. Nah, ini kerana kamu tidak mahu mengungkapkan itu kepadanya. Maka kamu putuskan sendiri. Kamu putuskan sendiri untuk pergi begitu sahaja. Maka jauh di dalam hatinya dia mengeluh. Kerana dia sedar, teman-teman, hubungan ini secara tiba-tiba berakhir begitu sahaja. Maka ini mewujudkan perasaan yang kurang enakan, ya, membuatkan dia tidak bisa tidur malam, merindukan kamu, hatinya terpanggil untuk memanggil kamu. Teman-teman, ini seperti sebuah perasaan di mana seseorang ini tidak bisa berdepan dengan kenyataan, ya, yang dia sudah pun kehilangan kamu. Kita lihatkan lagi, ya, keluhan dari hatinya. Teman-teman, di sini ada tanggal 3, tanggal 6 dan juga angka 36. I feel rejected. Nah, ini seperti gambar di sini, ya. Seseorang yang merasakan kamu udah mulai mengakhiri koneksi ini dan kamu sudah sepenuhnya mereject dirinya. Maka teman-teman, ada penyesalan, ya, ataupun kesedihan yang cukup mendalam apabila merasakan dirinya tidak dibutuhkan lagi. Okey teman-teman, kemunculan ini tanggal 22 teman-teman, ya. Still water run deep. Nah, ini seperti gambaran yang sangat jelas dalam kondisi diam-diaman. Kalian berdua mempunyai pemikiran dan perenungan yang cukup berisi, ya. Perenungan yang sangat bermakna. Teman-teman, detik ini seperti menarik energi kedua-duanya, ya. Kalian yang saling diam-diaman membuatkan dia semakin dia mendiamkan kamu, semakin kamu mendiamkan dia. Membuatkan dia merasakan segala sesuatu walaupun itu tanpa dibicarakan. Ada perenungan yang sangat mendalam, seperti keheningan yang berbicara lebih kuat daripada kata-kata. Saya sempat merasakan energi itu dari kartu ini. Teman-teman, orang ini mulai menyesal, mulai merasakan sesuatu yang tidak dirasakan, tidak disadari sebelumnya, sehingga membuatkan dia benar-benar menyesal kehilangan kamu. Dia sedar, teman-teman, detik ini bukan hanya kondisi diam-diaman, bukan sekadar kamu merejectnya, bukan sekadar kamu bersikap dingin, tetapi kamu di sini yang mulai ataupun sudah pun mengakhiri koneksi ini. Maka ini merupakan keluhan yang sangat mendalam dari hatinya. Teman-teman, di sini ada tanggal 10, mungkin ini tanggal lahirnya, ya, atau tanggal lahir kamu yang menonton. I'm all tied up. Teman-teman, detik ini seperti ada kondisi yang tidak mengizinkan di sini, ya. Entah orang ini lagi sibuk, entah kamu yang lagi sibuk, atau memang ada kondisi yang tidak mengizinkan untuk kalian bersama. Teman-teman, ini kamu sesuaikan. Apakah dia ini masih berdealing dengan seseorang sebelum kamu, selepas kamu, atau memang ada orang di sampingnya? Atau dia melihat kamu sebagai seseorang yang terikat dengan orang lain? Kerana ada energi yang perlu kamu imbangi dari pihak kamu. Teman-teman, detik ini saya merasakan dia sedang lagi mengeluh, ya. Kerana mungkin gagal untuk mencari waktu untuk berbual atau berbicara denganmu jikalau dia benar-benar sibuk, atau mengeluh kerana memang ada kondisi yang tidak mengizinkan dia untuk mendekati kamu. Atau sebaliknya, seperti itu, ya. Nah, ini juga merupakan keluhan terdalam hatinya dia. Baik teman-teman, kita akan beralih ke kartu ini dan kita akan cuba lihatkan daripada kartu-kartu pesan ini, apa yang sangat diharapkan darimu dalam waktu dekat. Apakah kartu-kartu pesan ini akan mungkin sedikit sebanyak, ya, menggambarkan harapan di hatinya dari kamu dalam waktu dekat ini, ya. Okey teman-teman, di balik keluh kesah hatinya terhadapmu, apa yang ingin dia sampaikan kepadamu melalui bacaan hari ini? Why are you keeping a distance? Teman-teman, dia masih lagi bertanya-tanya, ya. Mengapa kamu sedang menjaga jarak dengannya? Mengapa kamu masih lagi membatasi diri, menghindar darinya? Nah, ini kan sudah ditunjukkan daripada kartu Seven of Swords tadi, teman-teman, ya, ataupun Seven of Mirrors, yang mengindikasikan entah kamu, entah dia yang sedang menghindar. Okey teman-teman, maka dia masih lagi bertanya-tanya, mengapa kamu tetap membatasi diri dari dirinya? I could sense that you don't like me anymore. Nah, ini kan jelas banget. Teman-teman, keluhan terdalam hatinya berbicara seperti ini, ya. Dia bisa merasakan yang kamu tidak lagi begitu menyukainya, meminatinya seperti mana kamu menyukainya, meminatinya sebelum ini. Nah, dulu teman-teman, ya, kamu mungkin tergila-gila banget sama dia, tetapi sekarang ini tidak ada perasaan suka.
tidak ada perasaan minat. Semua itu entah hilang ke mana. Maka dia sempat merasakan kamu tidak lagi menyukainya. Are you seeing someone else? Sehingga memicu sebuah pikiran yang negatif. Apakah mungkin kamu sudah punya orang lain? Nah, ini teman-teman sudah pasti ya, secara natural, baik itu dari pihaknya dia, dari pihaknya kamu, jikalau sudah diperlakukan seperti ini, masih lagi didiamkan, sudah pasti ya pertanyaan ini akan muncul di kepalanya. Teman-teman, dia sempat bertanya ya, apakah kerana kamu sudah bertemu dengan orang yang lebih baik daripada dirinya? Mungkin someone more interesting ya, yang benar-benar menarik perhatian kamu, sehingga kamu tidak lagi berminat terhadap dirinya. Maka teman-teman, ini berbicara mengenai sebuah harapan di hatinya ya. Teman-teman, mana mungkin seseorang ini berani mengharapkan sesuatu jikalau dia merasakan yang kamu mungkin memunculkan orang lain dalam hidupmu. Oke teman-teman, I adore you, I'm so attracted to you. Dia ingin kamu tahu, dia masih mengharapkan kamu ya, kerana masih ada energi memuja kamu dan masih lagi tertarik banget sama kamu. Teman-teman, ketertarikan dari pihaknya dia. Nah, itu yang membuatkan jiwanya bergejolak. Dia takut apapun yang dia tawarkan, apapun yang dia harapkan, energinya tidak akan disambut baik olehmu. Itu yang sedang direnungkannya melalui kartu In the Moment. Ini yang sedang dipikirkannya melalui kartu The Hermit ini. Oke teman-teman, you could tell that I'm not happy, right? Nah, walaupun kalian tidak berkomunikasi, mungkin juga tidak bertemu, tetapi kamu tidak bisa menafikan. Sebenarnya kamu bisa merasakan energinya yang sedang tidak baik-baik sahaja. Ini teman-teman ya, seperti psychic ability ya. Kamu yang dapat merasakan energinya yang sebenarnya tidak baik-baik sahaja, tidak happy, kerana kamu tidak lagi memperhatikan dirinya. Nah, apatah lagi ya, jikalau segala perhatian yang selalu dia dapatkan itu dari kamu dan bukan dari orang lain. Maka teman-teman, kamu dapat merasakan serba sedikit ya di hati kamu, sejak kamu abaikannya, sejak kamu tinggalkannya, atau sejak kamu bersikap dingin seperti ini, kamu bisa merasakan bahawa dia benar-benar tidak bahagia. Oke teman-teman, I'm so sad with your changes. Wow, ini seperti kartunya sangat menyambung ya, seperti sebuah cerita. Teman-teman, dia benar-benar sedih banget. Keluhan terdalam hatinya. Sedih banget di saat terpaksa berdepan dengan segala perubahan sikapmu. Orang ini belum biasa teman-teman, belum biasa untuk berdepan dengan situasi kamu yang sudah semakin berubah. Dia juga tidak mahu berdepan dengan sebuah kenyataan. Sedih banget hatinya di saat terpaksa menerima sebuah kenyataan yang kamu tidak lagi seperti dulu. Nah, ini kan I'm so sad with your changes. Teman-teman, dia benar-benar sedih banget ya. Nah, ini keluhan terdalam hatinya yang terpaksa berdepan dengan perubahan sikapmu. I really want to meet you and your family. Teman-teman, bagi mereka yang mungkin ya, bagi beliau yang mungkin sempat mengenali keluargamu, ada keinginan untuk kembali seperti dulu. Kembali bertemu dengan kamu, bertemu dengan orang tuamu, keluargamu. Mungkin ada momen-momen selebrasi di antara dia, keluargamu ya. Mungkin dia menganggap keluargamu seperti keluarganya. Atau mungkin teman-temannya ada gambar pesawat di sini. Mungkin dulu ada perencanaan ya untuk dia traveling dari sebuah negara ke negara yang lainnya untuk bertemu kamu, bertemu dengan keluargamu, tetapi perencanaan ini terpaksa dibatalkan kerana kalian berdua sedang lagi diam-diaman. Maka teman-teman masih ada keinginan yang sangat kuat untuk bertemu kamu dan keluarga kamu. Nah, ini kesedihan terdalam hatinya. Apa yang diharapkan dia? Dia sangat berharap dapat berbicara, dapat bertemu dengan kamu, dapat bertemu dengan keluargamu. Ingin segala sesuatu berjalan baik-baik sahaja. Itu yang sangat diharapkan melalui kartu-kartu pesan ini. Okey teman-teman, kita lihatkan ke arah huruf-huruf namanya ya. Siapa seseorang ini? Keluhan hati terdalamnya yang begitu menyedihkan saat tidak berkomunikasi denganmu. Okey teman-teman, hari ini saya singkirkan bahagian kanan ini. Kita ambil bahagian depannya. Baik teman-teman, di sini ada huruf K, R, N, E, Z, A, M, B, Y, Q, H, O, S, V, G, C, L, U.
Baiklah teman-teman, sekian dahulu untuk readingan hari ini dan perlu kita renungkan bahawa rasa bersalah atau tidak enakan dalam sebuah hubungan adalah perasaan yang sia-sia. Rasa bersalah tidak pernah cukup untuk membuatmu berubah arah. Hanya cukup untuk membuatmu merasa tidak berguna. Dan tidak ada gunanya menghukum masa depanmu atas kesalahan masa lalumu. Maafkan dia. Maafkan dirimu sendiri. Bertumbuhlah darinya, lalu lepaskan. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye, take good care.